Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan di channel info serpihan, info seputar pertanian dan tumbuhan. Untuk video kali ini adalah merupakan lanjutan dari video saya yang ini ya kawan. Ini adalah tanaman kacang panjang saya dan ini sudah mulai berbuah. Ini berusia sekitar 30 hari kawan. Nah, kita lihat di beberapa tanaman sudah mulai tumbuh bunga dan beberapa sudah mulai tumbuh buahnya. Nah, ini kawan, hijau dan sebagian besar sudah mulai lebat, sudah mulai tumbuh bunga. Ini artinya ini sudah memasuki masa generatif dan saatnya kita akan melakukan pemupukan dan penyepraian ya kawan, agar untuk mengantisipasi hama dan merangsang pertumbuhan bunga dan buahnya. Kita lihat yang lain, ini banyak semutnya kawan. Nah, biasanya semut itu hinggap di bunga-bunga dan bakal buah ini kawan. Kita lihat yang lain, secara keseluruhan sudah bagus kawan, hijau dan daunnya nampak sudah mulai subur. Nah, ini beberapa tanaman sudah mulai ada yang berbuah meskipun masih kecil, artinya ini sudah memasuki masa generatif kan, sudah peralihan masa dari vegetatif ke generatif. Ini agak ada bekas lubang-lubang, ini waktu penyepraian dosisnya kebanyakan ini kawan, jadi ada dampak di daun-daunnya. Nah, ini kawan, kita lihat yang lain, sudah mulai rimbun di beberapa tanaman, sudah mulai berbuah dan berbunga semuanya kawan. Dan ini akan saya lakukan penyepraian juga dan akan saya lakukan pemupukan juga. Ini baru saya pupuk pertama kali menggunakan NPK ya kawan ya, saya hanya menggunakan NPK dan sudah subur. Kita lihat yang lain kawan, secara keseluruhan tubuhnya bagus dan hijau, sudah rimbun juga. Nah, ini kawan, sampai dia nyebrang ke bedengan yang lain, rimbun dan hijau. Kacang panjang sendiri sebenarnya mudah kawan dalam pembudidayaannya, jadi tidak perlu melakukan perlakuan khusus. Bahkan kalau kita tanam di polybag, kita punya 10 polybag saja, kalau untuk kebutuhan sendiri itu sudah lebih dari cukup kawan. Beberapa kali pengalaman saya menanam di polybag itu hanya sekitar nggak sampai 10 lah, 7 polybag pernah waktu itu, dan untuk kebutuhan sendiri sudah sangat cukup kawan. Dan bahkan kadang kita bisa bagikan juga ke tetangga kalau ada lebihnya, karena kita tidak setiap hari memasak kacang panjang. Nah, ini kawan, sudah mulai berbuah semuanya, secara keseluruhan sudah mulai berbuah kawan. Nah, ini juga, nah, hampir semuanya sudah mulai berbuah. Oke kawan, saya akan melakukan penyepraian dulu, dan saya menggunakan pupuk apa dan pestisida apa yang saya gunakan. Mari kita lihat kawan.
Untuk pestisida saya menggunakan ini kawan, ini murah di tempat saya. Ini harganya sekitar 8 ribuan. Saya tidak tahu di tempat teman-teman semua berapa harganya, tapi yang pasti ini murah. Dan dosis untuk ini setiap 1 cc nya itu, ini juga kawan, ini merupakan NPK tapi yang jenis cair. Nah, ini teman-teman bisa gunakan yang lain, tidak harus seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan Gandasil D untuk merasang buah dan bunga, itu juga bisa, cuman saya menggunakan ini. Tidak harus pakai ini kawan, ini hanya alternatif juga. Dosisnya setiap 1 cc itu 1 liter air kawan yang ini. Kalau yang Lanet ini sekira 1 pucuk sendok teh itu kawan untuk dosisnya per cc itu. Oke kawan, saya akan melakukan penyepraian dulu. Oke kawan, saya sudah selesai melakukan penyepraian dan pemupukan juga. Kita akan lihat nanti hasil panennya seperti apa, apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak. Dan kacang panjang ini biasanya kawan, kalau sudah mulai berbuah ini setiap 3 atau 5 hari sekali itu dia bisa dipanen lagi kawan. Biasanya cepat, ini cepat besarnya juga. Dan ini sebenarnya di lahan yang campur batu kawan, tapi dia tetap bisa subur. Itulah tandanya bahwa kacang panjang itu tidak membutuhkan tempat yang khusus dan mudah dalam perawatan, juga mudah tumbuh. Nah, ini kawan, sudah secara keseluruhan memang semuanya sudah mulai tumbuh bunga dan buah, rimbun, dan juga tidak ada yang dimakan ulat sebenarnya. Jadi ini hanya pencegahan. Oke kawan, seperti apa hasilnya dan nanti panennya seperti apa, kita akan insya Allah kita akan terus update videonya. Terima kasih sudah menonton kawan, dan mari kita terus belajar agar dunia pertanian kita semakin maju, petani kita makin cerdas, dan hasilnya semakin berkualitas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.